Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada siang hari ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bertatap muka, melanjutkan kajian kita pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu, kita sudah belajar tentang ukuran gejala memusat. Dan kita baru saja membahas tentang rata hitung atau sering dengan sebutan arithmetic mean, ya, yang sering disebut dengan mean saja. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari mean, kelemahan yang mendasar pada rata hitung adalah terletak pada nilai ekstrimnya. Baik itu nilai ekstrim yang tinggi maupun nilai ekstrim yang rendah. Karena dengan adanya nilai ekstrim itu, beberapa nilai yang cenderung berada dalam satu titik tertentu itu akan menjadikan pergeseran menjadi lebih besar gitu. Nah, itu tentang mean. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai ukuran gejala memusat yang lain yang kita ketahui, kita kenal dengan istilah median, ya, atau sering disebut dengan rata-rata letak. Nah, share screen sudah bisa tampil? Baik. Nah, kita akan coba lihat apa sih sesungguhnya rata-rata letak itu. Rata-rata letak berarti merupakan salah satu dari ukuran gejala memusat yang mana salah satu skor angka atau bilangan itu akan membagi dua sama besar, ya, suatu distribusi. Jadi berada di tengah-tengah yang membagi dua sama besar. Ya. Diberi lambang MDN atau ME gitu ya. Yang itu bermakna nilai yang berupa angka atau bilangan yang membagi sama besar satu distribusi frekuensi. Nah, cara mencari median untuk data tunggal yang seluruh skor frekuensinya 1, ya, frekuensi sama dengan 1 dengan number of cases bilangan Gasa, maka untuk mencari median harus dengan rumus N sama dengan 2N plus 1. Maka posisi median ada pada bilangan ke N plus 1. Ya, jadi ada pada bilangan ke N plus 1. Contoh, ini untuk data tunggal yang merupakan bilangan ganjil, yaitu nilai ujian mata kuliah teknik penulisan skripsi 9 mahasiswa. Jadi ada data nilai sebagai berikut: 65, 75, 60, 70, 55, 50, 80, 40, dan 30. Ini posisi angkanya belum berurut, ya, masih acak gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mencari median kita urutkan dulu, ya. Jadi kita urutkan 9 nilai tersebut dari nilai terkecil sampai nilai tertinggi. Kalau dari urutan horizontal itu dari kiri ke kanan, berarti dari yang paling kecil ke yang paling tinggi. Tetapi kalau kita menggunakan vertikal, yang di atas paling tinggi, lalu ke bawah itu semakin rendah. Nah, kita urutkan nilai dari 9 mahasiswa tadi: 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Untuk mencari median, kita gunakan rumus N sama dengan 2N plus 1. Kita tahu N adalah 9. 9 sama dengan 2N plus 1. Sehingga dari persamaan itu, yang angkanya sama, persamaannya sama, kita jadikan 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 2N. 8 sama dengan 2N.
Oleh karena itu N sama dengan 8/2. Berarti N adalah 4. Karena N adalah 4, berarti mediannya ada di urutan N plus 1, yaitu letak median terletak pada 4 ditambah 1, yaitu urutan kelima. Nah, kita tahu, kita tinggal urutkan di situ. Mana angka yang berada di urutan kelima? 1, 2, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti median terletak pada bilangan N plus 1. Nah, berarti di sini adalah skornya 60. Nah, urutan kelima adalah 60. Oleh karena itu, posisi 60 di sini, ya, jadi 60 itu adalah betul-betul membagi 2 sama besar. Kita lihat di sebelah kirinya ada 4 angka, di sebelah kanannya juga ada 4 angka. Nah, itu kalau N-nya bilangan Gasal dan frekuensinya sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, jika data tunggal frekuensi sama dengan 1 tetapi number of cases-nya bilangan genap, maka untuk mencari median kita menggunakan rumus N sama dengan 2N. Maka posisi median terletak antara bilangan ke N dan ke N plus 1. Nah, contoh, kita ingin melihat atau mengetahui berapa median dari tinggi badan 10 mahasiswa laki-laki prodi Tarbiyah angkatan 2008. Jadi ada 168, 162, 169, 170, 164, 167, 161, 166, 163, dan 165 cm. Ini Indonesia banget ya. Rata-rata orang Indonesia tingginya seperti itu, ratanya. Gitu. Nah, untuk mencari median kita urutkan dulu ya angka-angka yang ada dari yang terkecil sampai yang terbesar. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 sampai 170. Nah, rumus untuk mencari median adalah N sama dengan 2N. Kita tahu N-nya adalah 10. N berarti 10 sama dengan 2N. Oleh karena itu kita tahu N sama dengan 10 dibagi 2 dan N sama dengan 5. Dengan demikian posisi median adalah antara bilangan kelima dan keenam. Jadi mediannya dapat kita hitung dari posisi angka yang ada. Ya, 165 itu yang bilangan kelima dan yang bilangan keenam adalah 166. Maka kita tambahkan dibagi 2. Dengan demikian posisi median terletak di antara bilangan kelima dan keenam yaitu 165,5. Tidak ada di situ, tetapi bilangan itu, angka itu membagi 2 sama besar, yaitu di tengah-tengah antara 165 dan 166. Ya, kita tahu ya, jadi di sebelah kirinya yaitu di tengah-tengah di sini. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Di kanannya juga berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Itulah median. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung data tunggal frekuensi lebih dari 1, contoh di sini usia pengangkatan 50 hakim agama ya, lulusan syariah. Ini yang prodi syariah. Nah, yang sekarang kalau di PAI yang ini, usia pengangkatan 50 guru agama lulusan tarbiyah. Di situ ada usia 26, 28, 27, 24, 31, 27 sampai angka yang terakhir ya itu 27 ya. Di situ banyak angka yang sama gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita akan buat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nah, kita lihat di situ. Kita tahu variabelnya adalah apa? Variabelnya adalah usia. Diberi lambang X. Ingat, ketika data tunggal X adalah melambangkan variabel. Nah, setelah itu dari data angka yang berserakan tadi kita list gitu ya, kita lihat frekuensinya. Ternyata apa? Usia 31 ada 4.
30 ada 4, 29 ada 5, 28 ada 7, 27 ada 12, kemudian 26 ada 8, 25 ada 5, 24 ada 3, dan 23 ada 2. Sehingga totally sama dengan 50. Nah, untuk mencari rata-rata letak, kita gunakan FKB. Apa itu FKB? Yaitu frekuensi kumulatif bawah, yaitu frekuensi yang dijumlahkan dari bawah ke atas. Jadi di sini kita lihat ya, berapa frekuensi aslinya di sini? 2. 2 ditambah 3 menjadi 5. 5 ditambah 5 menjadi 10. 10 ditambah 8 menjadi 18. 18 ditambah 12 menjadi 30. 30 ditambah 7 menjadi 37. 37 ditambah 5, 42. 42 ditambah 4, 40. 46 ya, 42 ditambah 4, 46. 46 ditambah 4 sama dengan 50. Sehingga FKB itu harus sama dengan frekuensi totalnya. Jadi seperti itu. Hanya saja di sini kumulatif yang dijumlahkan secara berurut dari bawah ke atas. Itu namanya FKB. Nah, sekarang FKA. Apa itu FKA? Yaitu frekuensi kumulatif atas, yaitu frekuensi yang dijumlahkan dari atas ke bawah. Caranya bagaimana? Kita lihat frekuensi pertama di sini. 4, kita tulis di sini 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 5, 13. 13 ditambah 7, 20. Kemudian 20 ditambah 12, 32. 32 ditambah 8, 40. 40 ditambah 5, 45. 5 ditambah 3, 48. 48 tambah 2 sama dengan 50. Jadi FKA maupun FKB maka akan sama dengan frekuensi aslinya, total akhirnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lihat di dalam tabel ini, di sini frekuensi yang paling banyak, ya, frekuensi yang paling banyak kita asumsikan bahwa frekuensi yang mengandung median adalah ditunjukkan oleh frekuensi terbanyak. Berapa variabel yang mengandung median yang ditunjukkan dengan frekuensi yang terbanyak, yaitu 27. Nah, di sini diberi FD. Apa itu FD? Frekuensi asli, ya, frekuensi asli. Yang terbanyak yang mengandung median. Gitu. Nah, kemudian di sini apa? Ada FKB, yaitu kenapa kok FKB-nya di sini 18? Karena yang frekuensi yang berada di sini frekuensi aslinya adalah 12, maka frekuensi kumulatif ya yang di bawah ya, yang di bawah variabel yang mengandung median adalah 18. Nah, ini di sini kan. Nah, ini kan di bawah yang ini yang asli di sini. Nah, ini yang mengandung median 18 gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu frekuensi di atas median ya. Frekuensi kumulatif di atas median. Nah, jadi yang mengandung frekuensi terbanyak. Kita tahu frekuensi terbanyaknya kan 27. Berarti di atasnya berapa frekuensi kumulatifnya? Ya 20 kan di atasnya di sini ya. Di atasnya ini ya. Nah, ini. Di sini di atasnya adalah 20 sedangkan di bawahnya adalah 18. Paham tuh? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Ini rumus ketika kita mencari median. Median sama dengan batas bawah ditambah setengah N dikurangi FKB dibagi FD. Nah, ini kalau kita menggunakan FKB. Kalau menggunakan FKA, berarti nanti berubah rumusnya. Yaitu bukan BB, tapi BA, batas atas. Ya, batas atas dikurangi. Kalau ini ditambah, maka kemudian ini dikurangi setengah N dikurangi FKA dibagi FD. Nah, itu bedanya kalau kita menggunakan FKA dan FKB. BB maupun BA. Kan dulu pernah kita pelajari ya, ada batas atas, ada batas bawah. Nah, BB adalah batas bawah nyata kelas median.
FKB itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median. FD adalah frekuensi kelas median, N adalah number of cases. Maka setengah N sama dengan berapa? 25. FKB-nya 18, FD-nya 12. BB-nya berapa? Nah, inilah yang disebut dengan nilai nyata. Nilai nyata kan dulu plus minus 0,5 dari nilai relatifnya atau nilai semuanya. Nah, kita tahu tadi 27 ya. Nah, 27. Kalau 27 berarti nilai nyatanya yang ada di batas bawah adalah 26,5. Nah, kita tinggal masukkan atau substitusikan ke rumus. 26,5 plus 25 dikurangi 18 dibagi 12 sama dengan 26,5 ditambah 7 per 12 ya. Karena 25 dikurangi 18 kan 7 ya. 7 per 12 sama dengan 26,5 ditambah 0,583. Sehingga mediannya adalah 27,083. Kalau dibulatkan 0 digit di belakang koma menjadi 27 saja. Nah, ini contoh kalau kita menghitung median dengan menggunakan BB. Nah, kalau menggunakan BA bagaimana? Ya tadi cuma median sama dengan BA dikurangi ya, dikurangi setengah N dikurangi FKA dibagi FD. Nah, kita lihat berarti berapa? Yang beda di sini adalah FKA-nya. FKA-nya 20. Nah, berarti nanti kalau batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 27,5. Nah, gitu. Nah, jadi yang lain-lain sama ya. Jadi frekuensi aslinya 12 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita menggunakan batas atas ya. Setengah N kan sama dengan setengah kali 50 ya. 25. FKA-nya 20, FD-nya 12, BA-nya 27,5. Sehingga 27,5 dikurangi 25 dikurangi 20 dibagi 12 sama dengan 27,5 dikurangi 5 per 12 sama dengan 27,5 dikurangi minus ya, dikurangi itu sama dengan minus ya, dikurangi 0,41666666 sekian, maka MDN-nya atau mediannya adalah 27,083333 ya. Sama kan, dibulatkan jadi 27,083 dibulatkan jadi 27. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi menggunakan BA atau maupun BB itu hasilnya pasti sama. Kalau tidak sama berarti apa? Terjadi human error. Rumusnya pasti benar, yang salah adalah yang menjalankan saja. Nah, jadi seperti itu. Tapi ingat, kalau pakai BB itu plus, tapi kalau pakai BA minus. Nah, ini. Kalau pakai BA itu FKA pasangannya. Kalau pakai BB itu nanti FKB. Jadi seperti itu. Baik, ini kalau rata-rata menggunakan data kelompokan. Rumusnya hampir sama persis, hanya dikalikan dengan I. Apa itu I? I itu adalah interval. Nah, tinggal dikalikan dengan intervalnya berapa. Dalam bukunya Pak Anas Sudiono, BB dilambangkan dengan L, yaitu lower limits. Kemudian FD dilambangkan dengan FI, yaitu frekuensi asli yang mengandung median. Nah, ini contoh ya. Contoh kita lihat, kalau kita mau melihat di mana sih letak bilangan atau interval yang mengandung median, maka lihat aja frekuensi terbanyaknya. Nah, kita lihat di situ. Di dalam data itu frekuensi terbanyak adalah 20 ya. 13 ya. Di sini ada frekuensinya di sini. 3, 13, 20, 10, 12, 2. Nah, totally subjeknya atau respondennya atau kasus yang dianalisis adalah 60 ya. Jadi itu jumlah variabelnya ada 60 di sini. Ya, jadi itu. Maka kita sama ya, kalau mau
analisis ya, atau bukan menganalisis, menghitung ya, menghitung median, maka pasti kita akan menggunakan frekuensi kumulatif ya. Jadi frekuensi yang dijumlahkan secara terus-menerus dari bawah ke atas, itu FKP ya, dari bawah ke atas. 2 kita tuliskan 2 di sini, ditambah 12 14 kali tambah 10 24 24 tambah 20 44 44 tambah 13 57 57 tambah 3 60. Nah, sama. Kemudian kalau yang FKA tulis dulu di sini 3 yang di sini. Nah, 3 ditambah 13 16 16 ditambah 20 36 36 tambah 10 46 46 tambah 12 58 58 tambah 2 60. Nah, dari tabel tersebut cari mediannya. Wah, kalau sudah seperti ini kita mah gampang ya. Nah, ingat kalau BB berarti berapa? Kalau kita menggunakan BB berarti nanti karena interval di situ adalah 29 sampai 35, berarti intervalnya berapa di sini? Intervalnya 7 ya, 7 gitu. Kok bisa? Ya bisa saja sih. 29 ke 22 itu kan 7 gitu ya. 22 ke 15 itu kan 7 gitu. Nah, kita bisa ketahui gitu. Nah, berarti kalau menggunakan batas bawah adalah 28,5. Kalau menggunakan batas atas nanti 35,5. Nah, bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, ini. N-nya sama dengan 60, BB-nya 28,5, FD-nya 20, FKB-nya 24, I-nya sama dengan 7. Nah, ini kalau kita menggunakan BB. BB median sama dengan BB plus setengah N dikurangi FKB dibagi FD dikalikan I. Nah, maka 28,5 ditambah setengah kali 60 dikurangi 24 dibagi 20 kali 7. Ya. 28,5 plus 30 dikurangi 24 dibagi 20 kali 7. 28,5 plus 6 per 20 kali 7. Sama dengan 28,5 plus 0,3 kali 7. Sama dengan 28,5 ditambah 2,1. Sama dengan 30,6. Nih, jadi hasilnya seperti itu. Kalau pakai BA bagaimana? Sama, pakai BA ya sama ya. Tinggal nanti kita lihat di sini FKA-nya berapa. Yang dirubah di sini adalah FKA-nya gitu. Yang FD-nya sama 20 ya. Yang berubah hanya itu. Dan kemudian yang berubah lagi apa? BA. BA-nya berapa? 35,5. Karena intervalnya 29 sampai 35. 29-nya dikurangi 0,5, 35-nya ditambah 0,5. Paham tuh? Terima kasih. Ya, baik. Silakan nanti dikerjakan, buktikan ya, buktikan. Kalau hasil harus sama, berapa? Harus 30,6. Kalau salah gimana? Kalau salah itu yang error bukan rumusnya, yang error adalah orangnya, biasanya seperti itu. Baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah cara menghitung median. Ini ada kesimpulan bahwasanya jika distribusi data dalam keadaan normal atau simetris, maka posisi mean, median, dan modus adalah sama besar, yaitu menempati satu titik yang saling berhimpitan. Dari ketiga ukuran gejala memusat tersebut, yang paling sering digunakan adalah mean. Catatan, kelemahan mean terletak pada angka ekstrimnya. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah terkait dengan ukuran pertengahannya atau rata-rata letak yang sering disebut dengan median. Berikutnya supaya lebih efektif, saya akan sampaikan tentang modus. Ya, modus. Apa itu modus? Nah, modus ya. Modus atau sering disebut dengan mode adalah skor atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Dengan kata lain, nilai atau skor yang memiliki frekuensi maksimal dalam suatu distribusi data. Jadi kalau kita mau mencari modus itu cari aja frekuensi terbanyak, yaitu modusnya. Contoh,
Kalau hari ini yang kuliah umpamanya dari peserta jumlahnya 44, saya ingin tahu gitu modus mahasiswa yang menggunakan jilbab, warna jilbab, maka kita lihat jilbab mana yang terbanyak gitu ya. Oh, warna hitam gitu. Karena yang terbanyak warna hitam dari 44 itu ya berarti modusnya adalah hitam gitu. Nah, kalau sama bagaimana? Ya sama ya berarti modusnya tinggal dipilih salah satunya nanti seperti itu ya. Itu contohnya. Ini lambangnya, modus adalah MO gitu ya. Bagaimana cara mencari modus? Untuk data tunggal frekuensi lebih dari satu, maka modus ada di frekuensi terbanyak. Nah, ini contoh. Ini tentang nomor sepatu ya. 25 sampai 31 gitu. Jadi kalau ini nomor sepatu ini ukurannya anak-anak ya. Nomor sepatu 31 itu kan masih untuk anak-anak gitu ya. Ya. Atau ini orangnya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu. Dari frekuensi yang ada, kita lihat aja frekuensi terbanyaknya. Nah, ternyata frekuensi terbanyaknya ada di nomor 28. Sehingga kita bisa mengatakan berarti modus ya. Modus dari sepatu 100 mahasiswa syariah adalah nomor 28. Menyebutnya bukan frekuensinya, tapi nomor sepatunya. Nah, yang ditunjukkan oleh frekuensi terbanyak. Nah, ini dari data di samping dapat ditebak dengan mudah bahwa modusnya adalah 28. Jadi seperti itu. 28, kenapa kok kita sebut 28? Karena 28 adalah frekuensi terbanyak dari data yang ada itu. Baik, itu kalau data tunggal, frekuensi lebih dari satu. Nah, sekarang kalau data tunggal, data kelompokan, maka rumusnya pakai itu. MO sama dengan L plus. Ya, kalau L itu plus. L itu sama dengan BB. Ya, gitu. L ditambah FA dibagi FA per FB dikalikan I. Ingat kalau data kelompokan itu pasti dikalikan dengan I. Ya. Ya, jadi I itu adalah menunjukkan interval. Kalau menggunakan upper limit atau batas atas, MO sama dengan U dikurangi FB dibagi FA plus FB kali I gitu ya. Nah, itu keterangannya ada di bawah ya. Baik. Nah, ini contoh berapa nilai UTS mata kuliah fikih kontemporer 40 mahasiswa. Nah, dari tabel di samping carilah modusnya. Nah, kita tahu bahwa di sini kalau dilihat dari datanya, ini datanya simetris atau tidak? Halo? Simetris atau tidak? Simetris. Kita lihat di situ frekuensi terbanyaknya 10. Di atasnya 10 dan di bawahnya 10 angkanya sama ya, 5 dan 5. Di atasnya dan di bawahnya lagi 4 dan 4. Di atasnya lagi 3 dan 3 gitu ya. Di atasnya dan di bawahnya lagi 2 dan 2. Yang terakhir yang beda hanya 2 dan 1. Tapi secara umum itu adalah simetris gitu ya. Jadi kurvanya itu normal gitu. Nah, ini bisa kita hitung sebagai berikut. Kita tahu ya, karena ini interval berarti batas bawahnya berapa? L-nya berapa? 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5. Sedangkan batas atasnya atau U-nya berapa? Upper limitnya 64,5. Jadi seperti itu. 5 itu FA yang frekuensi di atas ya. FA itu berarti frekuensi di atas interval yang mengandung modus. Sedangkan yang 5 FB di bawah itu adalah frekuensi di bawah interval yang mengandung modus. Nah, kita tinggal masukkan di situ ya. Nah, jadi hasilnya pasti sama nanti. Ya, hasilnya sama. Jadi ini yang pakai rumus batas bawah atau L 59,5 ditambah 5 dibagi 5 plus 5 kali 5 sama dengan 59,5 plus 0,5 kali 5 sama dengan 59,5 plus 2,5 sama dengan 62. Ya, 62. Kemudian kalau kita menggunakan U atau BA yaitu
BA dikurangi FA dikurangi FB ya. Dikurangi FB ditambah FA plus FB kali 5 sama dengan berapa? 64,5 dikurangi 0,5 kali 5 sama dengan 64,5 dikurangi 2,5 sama dengan 62. Sama bukan? Sama ya. Jadi 62 ya. Kita lihat posisi 62. Nah, ini posisi 62 itu kan di sini di tengah-tengah ya. Jadi ini di tengah-tengah membagi dua sama besar distribusi. Yang di atasnya dan di bawahnya. Jadi di posisi interval antara 60 sampai 64 di tengah-tengahnya. Nah, ini kalau datanya normal, simetris, pasti modus itu di tengah-tengah. Ini pun kalau dihitung menggunakan median dan modus, pasti juga angkanya sama, 62. Karena apa? Datanya simetris, ya, datanya normal. Gitu. Nah, itu contoh. Nah, ini saling hubungan antara mean, median, dan modus. Mean sama dengan median, sama dengan modus. Modus sama dengan 3 median dikurangi 2 mean. Nah, ini contoh ya. Contoh tabel nilai UAS PPL 2 60 mahasiswa 64 mahasiswa program akta 4. Ini sudah enggak ada akta 4 ya. Kalau sekarang adanya apa namanya? Yaitu pendidikan profesi. Nah, saya tanya kepada saudara, ini datanya normal atau tidak normal? Kalau Anda mau melihat ini datanya normal atau tidak normal, simetris atau tidak simetris, lihat frekuensinya ini. Mana frekuensi terbanyak? Frekuensi terbanyak ada di interval 50 sampai 54, yaitu 14. Di atas dan di bawah 14 berapa? 10. Di atasnya lagi dan di bawahnya lagi 9 sama 9. Di atasnya dan di bawahnya lagi 4 dan 4. Di atasnya dan di bawahnya lagi 2 sama 2. Oh, ini super simetris ini, super simetris. Saya tidak menghitung. Coba ada yang bisa menebak kira-kira berapa mean, median, dan modusnya? Kalau saya langsung bisa menebaknya, yaitu 52. Lu kok bisa Pak? Ya buktikan saja. Kita lihatnya. Nah, kalau di sini juga sama ya. Ini 70 ya. Di sini 70. Nah, kalau di sini enggak terlalu simetris, ini pasti akan berbeda ya. Akan berbeda. Nah, kita lihat yang tabel kedua. Kita lihat di sini ya. Ini langsung tiga-tiganya bisa dilihat gitu ya. Mean, median, dan modusnya. Jadi seperti ini. Caranya, kalau mencari mean kan ada ini untuk 2 rumus ya. Ini kan kalau untuk mencari 2 rumus pakai ini ya. Rumus panjang. Ini rumus panjang ya pakai ini. Ini rumus pendek nanti. Rumus panjang ya, ini rumus pendek. Ya. Terus ini FKA, FKB itu untuk mencari median. Nah, kalau untuk mencari modus ada di sini FA dan FB. Nah, ini midpoint ya, atau interval yang mengandung midpoint. Nah, di sini gitu ya. 52. Di sini 0 gitu kan. Nah, kita lihatnya. Nah, ini silahkan nanti dihitung, Anda tinggal menghitung ya, tinggal memasukkan ke dalam rumus-rumusnya. Jadi dari soal ini Anda akan dapat menghitung mean, median, dan modus masing-masing dengan 2 rumus. Dan hasilnya, mean-nya pasti nanti hasilnya sama, mediannya juga harus hasilnya sama, dan modusnya juga harus hasilnya sama. Tapi belum tentu nanti mean, median, dan modus hasilnya sama untuk data ini. Tetapi kalau datanya menggunakan data yang ini, ya, data yang ini, tabel 73 ini pasti mean, median, dan modus itu ada pada angka yang sama, begitu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah materi kita tentang mean, median, dan modus.
terutama untuk median dan modus yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi ini materi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, selamat berlatih, menghitung. Silakan video asinkron ini nanti dipelajari dengan baik. Anda silakan berlatih di rumah masing-masing. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan simpan saja. Nanti silakan bisa pertanyaannya dilontarkan melalui WA atau Google Classroom. Demikian, ada kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.